Badminton adalah olahraga nomor satunya Indonesia. Badminton juga olahraga yang mengharumkan nama Indonesia. Kenapa sih badminton itu bisa se-booming itu di Indonesia? Lebih booming dari olahraga lain. Karena di era 50-an itu ada 7 pendekar badminton. Beliaulah yang merintis, beliaulah yang membuka jalan. Di video ini tak kasih tahu 7 pendekar badminton itu siapa saja. Tajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. New release untuk kaos bulan ini nama marga ya. Bisa custom nama marga teman-teman. Bisa nama marga 1 karakter aja kayak gini. Mau full name 3-4 karakter juga bisa. Untuk kaosnya ada yang model standar. Kalau model standar itu kayak gini ya. Ini yang paling murah, bahannya katun combat, tintanya warna putih. Untuk yang premium ada 2, warna emas sama glow in the dark. Yang Intan pakai ini glow in the dark. Coba Intan matiin ya. Peletakan karakter bisa di dada, bisa di punggung. Open PO sampai tanggal 9, available di Tokped sama Shopee, linknya Intan taruh di deskripsi. Kalau teman-teman kepingin tahu lebih detail, ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain kaos karakter marga, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok sebelumnya, seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, Dewi Guan Im, 3 bersaudara, Judge Bao, Kerasakti, dan lain-lain. Okay, let's start! Menebus kekalahan Tan Yu Ho dengan permainan yang mentakjubkan. Denmark dikalahkan dengan 15-12, 12-15, dan 6-15. Yang pertama adalah Tan Ju Ho. Tan Ju Ho ini dia itu juara All England di tahun 1959 setelah mengalahkan lawannya Ferry Sonneville. Ferry Sonneville ini dari Indonesia juga nanti tak bahas di video ini. Tan Ju Ho ini yang ngebawa pulang Piala England pertama kali untuk Indonesia. Di tahun 1962 Tan Ju Ho ini meraih medali emas di Asian Games. Di tahun 1958, 1961, dan 1964, Tan Ju Ho ini memperkuat tim Thomas Indonesia dan memboyong Piala Thomas ke Indonesia 3 kali berturut-turut. Bayangkan guys, di tahun 1958 itu pertama kalinya Indonesia itu ikut pertandingan Thomas Cup. Pendatang baru sudah langsung juara. Itu pun di pertandingan Thomas Cup berikutnya tahun 1961 juara lagi. Berikutnya tahun 1964 juara lagi 3 kali berturut-turut. Sekilas mengenai Tan Ju Ho. Tan Ju Ho ini lahir pada tanggal 11 Agustus 1937 di Bandung. Tan Ju Ho ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, hidupnya susah. Karena pas ini zaman perang kemerdekaan ya, Tan Ju Ho ini jadi ngungsi di beberapa kota. Sampai akhirnya dia kembali ke Bandung. Selamanya kalau itu, gitu. Lihat nih, anak-anak katanya. Makanya tahu tempe, tapi bisa mengalahkan mereka-mereka yang makannya roti sama keju gitu. Kebetulan habis perang kan, perang kemerdekaan, ngungsi ke kanan kiri, sampai kami kembali lagi ke Bandung. Di Bandung pun udah pindah-pindah, dari sini ke sini ke sini. Karena bapaknya itu suka sama badminton, bapaknya itu ngebikin lapangan badminton di depan rumah mereka. Tapi teman-teman jangan ngebayangin lapangan yang profesional, yang bagus, ada netnya, yang alasnya warna hijau. Enggak ya, ini lapangan ala kadarnya. Pokok bisa buat main badminton. Dimana Tan Ju Ho itu karena tidak bisa beli raket, dia mainnya itu pakai bakyak. Mainnya juga karena nggak punya raket, pakai kelom, namanya pakai bakyak kalau bahasa Sunda. Nah itu awal-awalnya. Tan Ju Ho padahal dia mainnya pakai bakyak, bukan pakai raket, tapi dia bisa bermain dengan bagus sampai ngalahkan teman-teman sepermainannya. Tan Ju Ho ini tiba-tiba jadi viral. Oh itu loh bagus itu mainnya. Nah di dekat
rumahnya Tan Joo Ho itu ada klub badminton namanya Blue White, di mana salah satu atletnya bernama yaitu Lee Chu Kong. Lee Chu Kong itu penasaran sama Tan Joo Ho ini, dicari Tan Joo Ho ini dan akhirnya ketemu. Habis gitu Lee Chu Kong ini bilang sama Tan Joo Ho, ayo kamu ikut klubku, nggak usah bayar, gratis. Dari sini akhirnya keahliannya Tan Joo Ho ini terbentuk sampai dia diikutkan di ajang-ajang bergengsi. Dan hasilnya juga sangat kelihatan, menang All England, menang Asian Games, Piala Thomas berturut-turut. Itu satu kemayoran penuh, bayangin. Sudah gitu kita dinaikkan ke mobil, diarak-arak gitu, dibawa itu keliling Jakarta, bayangin. Sampai kita semua terharu keluar air mata. Setelah Tan Joo Ho pensiun, Tan Joo Ho ini pernah ngajar di Hong Kong, pernah ngajar di Meksiko, sampai akhirnya dia balik lagi ke Indonesia. Di tahun 1982, Tan Joo Ho ini gabung sebagai pelatih di PB Jarum, bahkan menjadi proyek manajer. Tan Joo Ho diangkat untuk melatih tim Thomas Cup tahun 1984, di mana di tahun 1984 ini akhirnya Piala Thomas itu berhasil diboyong kembali ke Indonesia. Tan Joo Ho ini sampai sekarang masih hidup, guys. Tokoh kedua, legenda kedua adalah Ferry Sonneville. Ferry Sonneville ini pemain badminton tahun 55 sampai 1967. Dia ikut mendirikan PBSI dan KONI. Ferry Sonneville ini dia itu mengenal badminton itu sejak SD. Diajari di sekolahnya, terus dia punya ketertarikan sama olahraga badminton sampai dia itu dikirim ke organisasi yang namanya Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu. Di klub badminton itu Ferry itu bersinar banget. Memang Ferry ini mainnya bagus. Pada tahun 1955, Ferry itu melanjutkan studinya di Belanda, ngambil jurusan ekonomi. Di tahun 1958 ada pertandingan Thomas Cup. Tim Thomas itu butuh Ferry, tapi Ferry di Belanda. Sedangkan PBSI itu tidak punya cukup dana untuk memulangkan Ferry. Beruntung seorang pembaca Star Weekly dari Bogor, namanya Chua Keung Ling, dia itu mengetahui kisah ini dan berinisiatif untuk menggalang dana. Dan galang dana ini mendapatkan respon yang cukup baik. Star Weekly bahkan secara khusus membuka dompet sumbangan bagi rencana tersebut. Dalam waktu yang cukup singkat, berhasil terkumpul dana 175.000, jauh melebihi ekspektasi awal. Ferry sendiri, dia juga rela loh meninggalkan sekolahnya demi memperkuat tim Indonesia. Dan pengorbanan mereka tidak sia-sia. Tahun 1958, Piala Thomas berhasil dibawa pulang. Begitu juga di tahun 1961 dan 64, di mana Ferry itu ikut menjadi pemain Piala Thomas di 3 periode tersebut. Selain berkiprah di dunia badminton, Ferry juga memegang peranan penting di sektor yang berbeda, seperti menjadi Wakil Gubernur Bank Indonesia, Ketua Yayasan Trisakti, Ketua Yayasan Rumah Sakit Fatmawati, hingga pendiri Asosiasi PT Katolik Indonesia. Di samping itu, Ferry juga merintis usaha real estate, yaitu PT Ferry Sonneville & Co, yang mana ini real estate besar juga ya, salah satu perusahaan besar di Indonesia. Ferry meninggal pada 20 November 2003. Selain meninggalkan istri, anak, dan cucu, Ferry juga meninggalkan warisan yang berharga bagi dunia badminton Indonesia. Yang ketiga, Lee Po Chian alias Pujianto. Lee Po Chian ini dia pemain Thomas juga di tahun 1958 sampai 1961. Dia ini double job loh, main di tunggal, main di ganda juga. Ganda pasangannya Tan Joo Ho itu. Tan Joo Ho sama Lee Po Chian ini akrab, guys, karena memang istri dari Tan Joo Ho sama Lee Po Chian itu kakak beradik. Info tentang Lee Po Chian ini nggak banyak, cuman sebatas ini aja.
Yang keempat adalah Nyo Kim Bi. Nyo Kim Bi ini pemain asal Surabaya. Namanya Kusbianto Setia Dharma Atmaja. Nyo Kim Bi ini kelahiran 17 September 1927. Nyo Kim Bi ini juga pemain Thomas tahun 1958 dan 1961. Nyo Kim Bi meninggal di RKZ pada 7 Januari 2008. Dia jatuh dari lapangan badminton pas lagi ngelatih. Yang kelima, Tan King Guan. Tan King Guan ini juga tim Piala Thomas tahun 1958 sampai 1961. Dia main di sektor ganda putra. Dia pasangannya Nyo Kim Bi. Yang keenam, Edi Jusuf. Edi Jusuf ini keturunan Belanda. Cucunya Snoek Hurgronje. Snoek Hurgronje itu salah satu tokoh Belanda yang terkenal juga. Edi Jusuf ini itu memperkuat tim Thomas tahun 1958 sampai 1961. Yang ketujuh, Oli Solikin. Oli Solikin ini kelahiran Tasikmalaya pada 17 April 1926. Pada tahun 1955, penonton itu dibuat tercengang saat dia itu mengalahkan 3 kali juara All England, yaitu Eddie Chung. Langsung Oli Solikin itu direkrut untuk memperkuat tim Thomas di tahun 1958. Ya, hasilnya seperti yang kita ketahui, menang terus kan, 1958, 61 sama 64. Di tahun 1974 setelah pensiun ya, Oli Solikin ini sempat melatih di Kanada dan ini sempat jadi kontroversi. Dibilang pengkhianat lah, nggak cinta Indonesia lah. Terus tahun 1984 Oli Solikin ini ngajar badminton di Korea. Setelah dibesut oleh Oli Solikin ini, Korea yang dulunya itu tidak pernah disebut dalam daftar badminton, sekarang Korea itu menjadi salah satu kuda hitam di dunia badminton. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman itu mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.